Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini membuat keputusan untuk sisa Q3 bulan kedua, dan insya Allah September bulan ketiga bahwa trennya adalah daily gitu. Jadi merupakan weekly sama monthly, walaupun itu menarik sekali karena daily saja ditekuni sampai hasil gitu ya, dengan jumlah pair yang terbatas. Hari ini yang ingin ku katakan adalah, yang menarik adalah aku sudah banyak memutuskan dalam hidupku untuk diriku sendiri. Misalnya memutuskan untuk bersumpah kalau tidak ITB tidak jadi kuliah, itu karena ada yang sangat sakit di dalam diri gitu ya, bahwa semua prestasiku itu tidak ada unsur usahaku gitu. Jadi harus mencari yang, dan malah keputusan itu di sisi lainnya adalah membuat aku mundur sekitar 10 tahun gitu ya, untuk dapat S1, atau mungkin lebih 10 tahun setengah ya, 10 tahun setengah. Misalnya kalau sama-sama ingin buang emosi negatif itu atau melawan emosi negatif itu, bisa jadi kan sekolahnya tidak perlu sesulit itu gitu ya, dan mencari yang lebih mudah gitu. Karena waktu itu memang tidak punya refleksi diri untuk melihat emosi apa sih yang membuat kamu memutuskan itu, tidak ada gitu. Jadi seperti jalannya harus itu, tidak pernah melihat diri sendiri. Seperti ketika sudah kuliah saja, aku merasa bahwa aku nyaman sekali ketika nganggur di Semarang. Aku bilang gitu aja nggak boleh gitu, nanti nganggur lagi. Padahal aku bisa belajar banyak dengan jadwal aku sendiri, dengan keleluasaan ya, tinggal di rumah sendiri, dengan rumah yang sepi, tidak ada yang datang dan tidak harus mendatangi siapapun gitu ya. So, aku masih ingat doa ibuku kalau dia ingin jadi mertua yang rukun-rukun saja dengan menantu-menantunya. Itu doanya begitu. Karena dia sering ketemu dengan, dia sendiri mengalami bahwa dia didolimi oleh mertuanya. Dan sering ketemu dalam banyak kasus bahwa mertua itu tidak baik. Tapi saya ingat tuh dari Mbah Putriku, mertuanya baik. Ya. Dari situ seperti berdoanya itu time frame-nya pendek sekali gitu ya. Pokoknya yang ini lepas dulu, sangat tidak nyaman, yang ini lepas dulu. Jadi tidak pernah berpikir bahwa ada titik yang cukup jauh yang membuat segala sesuatu yang akan dilewati ini mungkin tidak berarti. Aku tidak tahu kenapa aku berpikir kayak gitu, jangan-jangan gara-garanya karena yang berpengaruh buatku di rumah adalah ibu gitu ya. Bapak tidak sama sekali gitu. Dan yang sama tidak punya rekan berpikir yang lebih dewasa sepertinya ya, karena tidak punya rekan. Terus kalau S1 juga tidak punya rekan berpikir sepertinya. Kalaupun ada yang satu lagi bangga sekali dengan ITB walaupun dia di ITB, kemudian ada yang kira-kira hampir 18-19 tahun di atasku, malah nggak bisa diajak mikir gitu walaupun ustadz. So tidak ada semacam konstruksi gitu ya buat masa depan tuh, nggak ada gitu. Terus sebenarnya kalau ngobrol sama yang dewasa-dewasa itu, dia mengatakan sesuatu yang dia tidak pernah jalani, dengan tidak mengatakan dengan jujur apa yang pernah dia jalani, dia nggak pernah gitu. Dia kayak cerita apa entah gitu ya. Ya sebisa mungkin kuliah tuh ya di sana, padahal dia nggak pernah. Dia juga nggak pernah cita-cita. Gitu. Terus apakah kalau ada orang di sana dia cuma aku itu saudaranya? Gitu. So kembali ke keputusanku dan emosi yang membelakangi, mendorong keputusan itu harus diambil. Itu
sepertinya begitu tidak pernah terperhatikan gitu ya. Jadi hanya tersuruh gitu. Aku lupa kenapa kau tidak punya pikiran untuk satu dulu selesai ya. Jadi aku masih ingat beli PC gitu, akhirnya PC itu momrot karena secara emosional kena bahwa kalau 25 tahun itu harus nikah. Tidak punya info lain yang dianggap mulia seperti ulama gitu yang nikahnya terlambat, nggak ada. Contohnya cuma Rasul 25. Sementara Imam Nawawi itu 40 tahun meninggal, 40 sekian tahun, 44 kalau nggak salah, meninggal dan belum menikah gitu. Itu nggak ada cerita itu gitu sama sekali. Jadi ketika harus menikah dan harus mencari sendiri dan tidak punya pengalaman dan di tempat yang bukan tempatnya, ya akhirnya ala kadarnya gitu, dan hasilnya membuat itu berapa itu ya, berapa tahun itu mundur itu kan 93, lulusnya jadi 96, 97 Januari, 3 tahun. Peristiwa yang diputuskan dengan emosional karena tidak pernah melihat informasi yang seimbang, jadinya begitu gitu. Aku pernah baca artikel gitu, kalau penelitiannya yang bikin cerdas itu latihan biola gitu. Aku tidak dapat informasi lain bahwa sebenarnya yang tidak harus topnya gitu ya. Jadi biola misalnya ranking 0, kan ada ranking 3, ranking 7 yang mungkin latihan gitar saja yang banyak gurunya waktu itu nggak mau. Jadi berpikirnya ekstrim sejak kecil. Karena mungkin kenapa ekstrim, karena lingkungannya mengajari mencela. Jadi kalau cuma ranking 2, padahal untuk bidang yang kita tidak bertalenta itu ranking jelek banget. Kalau usaha kita bagus banget itu rasanya sangat perlu dihargai gitu ya. Dan alhamdulillah yang kusyukuri aku sudah berubah ke situ gitu. Yang menarik sebenarnya ketika aku memutuskan Aikido itu tidak mencari yang terbaik. Aku mencari yang baru, tidak berkompetisi, karena kalau berkompetisi hidupnya untuk berkompetisi yang lain gitu ya. Jadi Aikido hanya sekedarnya saja. Kemudian memutuskan untuk berhenti kuliah dengan kursus bahasa Inggris, yang tahu waktu itu kursus bahasa Inggrisnya dari LIA, terus apa itu ya, BBC, terus kursus di ITB seingatku gitu. Itu sebenarnya bagus-bagus saja karena bahwa aku butuh mengerti gitu, tidak butuh nilai. Yang membuatku bahagia itu mengerti gitu. Dapat nilainya nggak ngerti buat apa gitu. Dapatnya cuma ijazah, betul gitu. Tapi bahwa tidak ada yang, memang tidak punya info bahwa sebenarnya sederhana belajar bahasa itu ya seperti kita belajar bahasa kita yang sebelumnya. Kecilnya diajari Jawa, kalau besar ya belajarnya ini apa, bahasa Indonesia itu juga ngomongnya ketika kuliah gitu. Karena ketika SMA dan belajar bahasa Indonesia juga kagok-kagok gitu. Nah dari situ sebenarnya ada hal-hal yang sederhana yang mudah dijalani gitu ya. Kembali kalau di yang baru itu Atomic Habit, memang lingkungan, kalau kita dalam environment itu kita jadi tumbuh lebih baik daripada kalau kita ada dalam environment yang tidak mendukung goal kita. Rasa-rasanya itu masuk akal sekali. Dan untuk mendapatkan environment itu sebenarnya cukup berakhlak gitu ya, tidak perlu harus
punya keunggulan sesuatu gitu atau mengimpresi sesuatu, enggak, cuma yang penting berakhlak, beradab juga. Nah, akhlak dan adab ini yang diajarkan di rumah adalah karena yang dekat dengan ibu, ya akhlak dari pihak ibu itu begitu, melecehkan di depan orang, sehingga kita juga melecehkan ke orang. Mereka kalau kepada sepupunya itu, kalau melecehkan sampai sepupunya itu ingin membalas, tidak boleh karena ada nilai agama gitu ya. Kalau dari pihak bapak sepertinya lebih parah. Ada bule itu cuman datang hanya untuk memaki gitu ketika aku nggak keterima. Terus ada bule yang sudah menipu dan masih merasa memiliki hak harta bapakku gitu. Aneh sekali ya. Jadi kalau dilihat dari masa lalu yang itu, rasa-rasanya emosi yang pendek tadi sudah dijalani dengan nyaman, karena tidak sanggup melihat ke depan yang sangat jauh. Oke, gitu aja. Jadi semoga bisa jadi pelajaran untukku bahwa emosi di balik itu begitu penting. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.